Ini bukan sekedar podcast pembelajaran biasa. Selamat datang di CPL, Cek Podcast LPMPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya, audiens yang mendengar pada hari ini ya di Cek Podcast LPMPP ya. CPL. Nah, hari ini kita bersama saya Diva Nadira Satswina akan belajar nih. Menarik sekali insight pada hari ini untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Seru nih ya. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik. Dari judulnya udah kelihatan ya, Unseen Battles. Ya, berdamai dengan diri melampaui keterbatasan. Kalau kita lihat ya, memang kita tuh sering banget melihat keberhasilan orang itu cuma dari panggungnya aja, dari luarnya aja, tanpa kita tahu sebelumnya dia mengalami apa yang dia sudah lalui dalam hidupnya, mungkin pertempuran dalam hidupnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kesehatan mental dan keberagaman disabilitas terkait dengan unseen battles ini. Kita akan mengulik bagaimana seseorang bisa bangkit dari titik terendah, dari keterpurukan gitu ya, dari emosinya yang labil dan lain sebagainya, sampai bisa berdamai dengan segala keterbatasan yang dia punya. Nah, telah hadir di studio bersama kami ya, perempuan yang luar biasa. Wow. Dan beliau ini seorang akademisi ya dari Fakultas FKIP ya, dan pendidikan di Ibu Meitia Ekatina SPD MED ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu dulu coba sendiri. Ya, selamat datang Ibu di podcast kami, Cek Podcast LPMPP ya. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah agak dredeg sedikit ya pertama kali. Tapi kita bawakan dengan santai aja Ibu. Iya, ya. siap. Oke, terima kasih pertama Ibu sudah menyempatkan datang dalam podcast kali ini untuk bisa ngasih insight ke orang-orang tentang kita ya, sebagai tim PLKD, Pusat Layanan Konseling dan Difabel. Ini salah satu jargon kita juga gitu ya, jagoan kita Bu Meitia. Nah, saya yakin Bu Meitia ini kan punya latar belakang pendidikan yang mentereng ya Ibu, ada SPD dan MED di sana yang saya yakin meraihnya tuh tidak mudah. Ya, pasti ya. Nah, pasti juga ada perjalanan panjang dalam mencapai hal-hal tersebut. Nah, boleh nggak Ibu bisa diceritakan kepada kami barangkali apa keterbatasan yang sempat menjadi tantangan terbesar bagi Ibu gitu ya, dalam hidup Ibu, seperti apa? Silahkan. Asik. Ya, makasih Bu Diva atas kesempatan ini, luar biasa banget ya pembukaannya, kayak beban deh. Kayak pressure. Ya, untuk semuanya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, perkenalkan juga ya, saya Meitia dari FKIP, lebih tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kita juga berdua anggota PLKD. Saya sendiri itu adalah penyandang disabilitas, kayak yang udah Bu Diva perkenalkan tadi ya, disabilitas fisik. Jadi saya bukan disabilitas dari lahir sih kebetulan. Jadi waktu transisi dari SMA ke kuliah itu ada kecelakaan, terus kemudian long story short, akhirnya harus diamputasi dan sekarang menggunakan kaki palsu gitu. Jadi alat bantu gitu. Nah, bagaimana akhirnya bisa sampai di titik sekarang ya gitu. Pasti sesuai judulnya juga ya, Unseen Battles. Kita semua kan pasti ada pergulatan gitu ya, battle, perjuangan yang mungkin tidak terlihat, kayak yang Bu Diva bilang di awal ya, yang tidak terlihat. Dan mungkin terutama untuk teman-teman disabilitas, battlesnya menjadi agak lebih ekstra. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin menjadi hambatan karena mungkin situasi ataupun konteks ataupun kondisi sosial yang memberi
pressure lebih Mhm. gitu ya bagi teman-teman disabilitas untuk kemudian berpartisipasi ataupun misalnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Jadi untuk sampai ke titik ini memang ya ada beratnya gitu ya, Pasti tapi berat. iya, tapi kemudian satu hal sih yang maksudnya kadang kayak rasa nggak percaya juga ya, wah ternyata saya bisa melewati hal-hal yang tadinya kalau dipikir-pikir kayaknya wah kayaknya nggak bisa deh, tapi ternyata sampai di titik ini tuh menjadi sebuah apa ya, Achievement. pelajaran achievement juga, kayak oh ternyata Bisa. gitu. Iya, kayak ya gitu ya, maksudnya mungkin nggak mewakili semua teman-teman disabilitas, tapi kayaknya majority ngerasanya seperti itu gitu. Ada, terutama kalau kita bicara aksesibilitas ya, kalau saya disabilitas fisik tuh mungkin hambatannya akan sangat dekat sekali dengan aksesibilitas ya, kayak misalnya infrastruktur gitu ya, gedung dan lain-lain gitu. Karena untuk mobilisasi tuh lingkungan yang hambatannya, maksudnya settingnya belum inklusif gitu ya, belum aksesibel, akhirnya saya secara pribadi tuh jadi cukup terhambat gitu. Mungkin dari situ sih. Terhambatnya mungkin dari segi eksternal ya Mbak ya. Iya, terus proses transisi ya. Oke. Iya. Jadi beradaptasinya masih. Oke, mungkin kita bisa bedah itu proses adaptasi itu Mbak. Saya pernah dengar dari 5 Stages of Grief gitu ya. Yang kayaknya kita bisa kulik lebih dalam mungkin ya. Mungkin mohon maaf kalau misal menyinggung atau ya mungkin mengingat luka lama ya Mbak, pasti mungkin ada sedikit triggernya mungkin ya. Tapi ini penting buat insight teman-teman juga. Mungkin kita bisa bahas dari yang denial dulu, fase denial dan anger. Bisa diceritakan nggak Mbak gimana saat itu terjadi dan apa yang Mbak rasakan saat itu? Ini juga mungkin salah satu isu yang nggak banyak dibahas atau maksudnya belum banyak di disclose sama teman-teman disabilitas ya. Maksudnya antara disabilitas yang dari lahir sama disabilitas maksudnya yang karena kecelakaan atau sakit, itu proses denialnya mungkin akan sedikit berbeda-beda gitu. Kalau di saya sendiri karena bertransisi ya, tadinya misalnya non disabilitas terus menjadi disabilitas, ada kesulitan di awal-awal ya, terutama ya Dinai kenapa harus aku gitu. Terus kita harus adjust lagi, terutama kalau misalnya saya disabilitas fisik, ngerasanya kayak ih kan jadi sulit ya untuk mobilisasi gitu, ini gimana gitu. Terus menerima kalau ada perubahan yang besar gitu dalam kehidupan gitu. Terus mungkin stage di awal itu ya anger yang kemudian membuat kita menjadi merasa lebih inferior dari orang yang lain. Mungkin kalau di awal-awal tuh stage yang dirasakan tuh itu sih yang cukup maksudnya kalau menurut saya pribadi ya, yang kadang men-trap teman-teman disabilitas di proses transisi itu, akhirnya dia terkukung di fase denial itu cukup lama gitu, karena kita ngerasa wah sekarang saya sudah berbeda gitu. Terus saya sekarang apakah dengan perbedaan ini gitu ya, karena saya I'm being different gitu, apakah saya kemudian menjadi inferior atau tidak menjadi meaningless misalnya gitu ya, ngerasa tidak seperti berharga, itu, worthless gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau di fase awal tuh denial itu sih yang terberat. Dan apa berdampak nggak Mbak kira-kira ke sekitar, mungkin ke keluarga, mungkin ke pertemanan, bagaimana Mbak? Sangat-sangat berdampak, karena di situ juga tuh yang paling berat kayaknya battle secara mental. Jadi di fase denial itu faktor apa ya, secara mental kan juga ada perubahan ya. Nah biasanya kalau sekarang sih kita dengernya dari keluarga ya, maksudnya dari orang tua, dari saudara gitu. Mereka pun akhirnya juga harus adjust gitu ya, mencoba memahami gitu, mengerti kondisi psikologis ataupun kondisi mental seseorang yang sedang mengalami transisi besar seperti itu gitu. Jadi kalau di fase denial sama anger tuh
itu cukup ini ya, cukup berat juga ya. Mm. Terutama di kasus saya waktu itu. Tapi untungnya, nah di sini nih perannya orang-orang support ya, betul. Alhamdulillahnya support dari keluarga, dari teman-teman, orang-orang terdekat, maksudnya lingkungan sekitar. Kemudian itu kayaknya yang membantu saya keluar dari fase, maksudnya bisa bangkit ya. Tapi kalau denial sama angernya ya mungkin suatu saat itu bukan sesuatu yang bisa hilang, kemudian gitu hilang. Tapi kayaknya secara pengalaman saya pribadi sih, rasa itu tetap akan ada gitu ya. Mungkin akan datang lagi, mungkin teman-teman disabilitas atau mungkin mahasiswa disabilitas bisa Merasa relate juga kali ya. Once in a while itu akan kembali lagi gitu ya. Tapi cara kita meresponnya yang udah berubah. Kalau dulu mungkin kita meresponnya dengan anger gitu ya, marah atau emosian gitu. Tapi kalau sekarang ketika rasa itu balik lagi, aduh coba aja gitu ya. What if gitu ya. Coba aja. Tapi kemudian kayaknya sekarang saya udah lebih dewasa, asik. Udah lebih terlihatnya memang lebih dewasa ya, sangat kejuan sekali. Udah lebih memanagenya udah lebih baik ya. Kayak kayaknya fokusnya bukan di situ deh, tapi bagaimana kita mencari solusinya. Kalau saya ada hambatan seperti ini, apa yang saya bisa lakukan untuk mengadvokasi kebutuhan saya sendiri gitu ya. Terus melihat apa yang bisa saya lakukan gitu untuk membantu situasinya menjadi lebih baik. Sempet depresi nggak Mbak saat itu? Atau mungkin kesehatan mentalnya gimana? Depresi atau anxiety or? Yang pasti di awal banget itu traumanya tinggi. Dulu saya karena faktornya dari kecelakaan ya, jadi PTSD ya Mbak? Iya, traumanya tinggi banget. Kalau mau dibilang depresi sih, ya to some point ya gitu, merasa kacau banget lah pokoknya. Tapi dan itu kayaknya juga mungkin akan dialami oleh kita yang mengalami proses transisi ya. Maksudnya bukan hanya teman disabilitas, tapi kayaknya in general kalau kita ada perubahan dan lain-lain dalam kehidupan tuh akan rentan ya. Nah terutama kalau dalam kondisi teman disabilitas itu bisa jadi lebih lagi gitu. Tapi kemudian itu tadi ketika misalnya kalau saja gitu ya, saya tidak mendapatkan support dari lingkungan, itu mungkin akan terpuruk lebih lama gitu. Makanya akan jauh lebih buruk mungkin. Iya, makanya ketika kita lagi di stage denial ataupun anger seperti itu butuh banget support dari orang-orang sekitar gitu, dari orang-orang terdekat, dan ternyata sesignifikan itu untuk membantu kita keluar dari battles itu gitu. Kira-kira nih Mbak, dari depression itu, dari denial dan anger itu, pasti ada setidaknya satu kalimat mungkin dari orang terdekat atau bentuk support apa yang Mbak terima saat itu jadi kayak titik balik, aku harus begini, aku harus bangkit gitu. Kira-kira apa Mbak? Kalau dari saya sendiri sih, karena itu prosesnya terjadinya transisi antara mau ke perkuliahan ya. Dulu itu saya ingat banget orang tua ya, maksudnya terutama mama gitu, ibu tahu saya semangat mau sekolah laginya tuh gede banget gitu. Jadi ketika di posisi masa recovery gitu selama 9 bulan, kemudian mama bilang, kakak harus kuat gitu. Di rumah by the way dipanggilnya kakak. Anak pertama soalnya. Pokoknya kakak harus kuat. Kalau misalnya kakak mau misalnya lanjut kuliah lagi atau mau sekolah lagi gitu, mengejar mimpi-mimpinya gitu, kakak harus bisa bangkit gitu. Kakak harus bisa melanjutkan gitu ya perjuangannya. Dan kayaknya di situ deh yang akhirnya bikin jadi turning point-nya. Saya ngerasa kayak sampai pada akhirnya saya dengan lega gitu ya, maksudnya bilang sama dokternya kayak, iya deh dok, daripada ini ngurusin
lukanya kelamaan gitu ya. Jadi ya udah saya setuju buat waktu itu diamputasi supaya saya mau kuliah lagi gitu. Oke. Jadi sampai selegowo itu ya. Dan itu butuh proses sih, tapi ya memang support orang tua sama keluarga itu pokoknya teman-teman terdekat setiap hari ataupun selama proses penyembuhan itu sih yang bikin akhirnya semangat banget. Tapi ya itu maksudnya Turning point-nya di iya, situ. mama tuh bilang ya harus semangat gitu. Pokoknya ini nggak jadi akhir dari perjuangan kita gitu. Oke. Dari acceptance itu kan momen yang sangat penting ya Mbak, bisa Ya, jadi turning krusial. point hidupnya Mbak Meiti ya. Terus ketika Mbak sudah merasa berdamai, sempat sedih lagi nggak? Kerasa kayak balik lagi kayak dulu, balik lagi gitu, atau gimana? Iya, Atau sudah benar-benar lega? nah kalau saya pribadi ya, itu juga kayak satu hal yang jarang dibahas gitu. Sebenarnya si battlesnya ini dengan acceptance itu sesuatu yang kayak fluktuatif gitu loh, nggak yang once kamu udah lewat dari masa grief atau masa denialnya terus kamu masuk ke acceptance terus denialnya nggak balik lagi tuh kayaknya nggak gitu kalau di saya. Kalau di saya tuh kadang ada momen-momen gitu kayak ngerasa sedih lagi tuh bisa gitu, ada gitu. Jadi tapi mungkin itu tadi yang akhirnya oh ya udah memang maksudnya kita secara apa ya, secara mental juga ya namanya ngerasain ya, maksudnya ngerasain sedih, down, kadang ya kita berdamai gitu, ups gitu ya. Jadi kalau di saya pribadi sih kadang balik lagi gitu, tetap ada rasa kayak ya sedih deh gitu ya, nggak bisa ini misalnya, atau ya ampun sedih deh, apalagi terutama kalau menurut saya ya sekarang itu yang menjadi tantangan adalah adaptasi ataupun transisi di lingkungan baru misalnya, ya kan? Betul, iya, itu sangat sulit pasti. Iya, terus karena saya ngerasanya saya tuh juga baru, maksudnya lebih aware, oh ternyata benar-benar semenantang itu ya bagi penyandang disabilitas itu kalau misalnya transisi ataupun adaptasi di lingkungan baru gitu. Karena saya pribadi, saya harus melihat ya, maksudnya menavigasi minimal mobilisasinya seperti apa gitu. Terus karena berkaitan sama mobilisasi gitu ya, kalau di tempat baru ini saya dari poin ini ke poin sana itu nanti akan seperti apa ya, saya manage waktunya atau manage mobilisasinya gitu. Mungkin kalau dari teman-teman yang disabilitas sensorik misalnya, yang netra ataupun yang tuli, itu juga akan mungkin ya merasakan hal-hal seperti itu juga kalau transisi ke tempat baru. Dan itu salah satu momen-momen gitu ya yang kadang membawa rasa sedihnya balik lagi gitu. Sama ini sih, ini kayaknya juga isu yang cukup apa ya, sensitif atau apa ya, cukup kayaknya harus lebih banyak diperbincangkan, stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas gitu. Kadang kan di social construction kita ada yang harus diubah sedikit gitu. Ketika kita melihat teman disabilitas tuh kadang mungkin lensa yang kita pakai itu masih modenya mode charity atau karena kamu punya kekurangan and you are less gitu ya. Betul. Masih ada yang seperti itu. Masih ada yang seperti itu. Nah, paling itu juga kadang sedikit banyak mempengaruhi kita ya, individu dengan disabilitas gitu. Paling itu ya, maksudnya stigma. Makanya ya itu PLKD hadir untuk itu mempromosikan kesetaraan dan keadilan gitu ya. Betul. Untuk teman disabilitas. Itu sih. Ini Mbak, saya tertarik dengan ketika sudah fase acceptance ya. Pernah nggak terpikir ketika acceptance itu pasti kan sedih lagi ya, balik lagi, sedih lagi, terus bangkit lagi. Itu kan pasti battlesnya kan di situ kan ya. Terus biasanya coping mekanismenya seperti apa, Mbak? Atau control emotionnya seperti apa? Gitu kira-kira. Dulu waktu terutama di awal-awal ya, kalau misalnya kita tarik
kembali gitu di awal-awal saya kuliah waktu S1, itu kan masih adjustment awal banget ya. Masih latihan jalan gitu ya, Betul. pakai kaki palsu, terus harus udah pindah-pindah kelas gitu. Dulu kadang kalau pas lagi sedihnya tuh tiba-tiba nangis gitu ya, Iya. tapi kemudian sama orang tua, terus sama pacar ya kan. Sekarang Waduh. udah jadi suami, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah jadi suami. Ini podcast apa sih sebenarnya? Gak apa-apa ya. Lanjut. Itu selalu diingatkan kayak kalau masalah itu belum ada di depan kamu, bahkan gak usah dipikirin dulu gitu. Oke. Dihadapinya satu-satu, one at a time gitu ya. Kayaknya itu juga salah satu yang saya pegang terus deh. Karena kalau dipikirin semuanya kan jadi pusing, jadi sedih gitu. Jadi terus juga selalu diingetin kayak kamu harus yakin bahwa Allah gitu ya, Tuhan itu ngasih cobaan tuh nggak akan pernah lebih dari yang kita mampu gitu ya. Oke. Jadi kamu pasti bisa ngelaluin ini gitu. Jadi kayaknya itu juga yang akhirnya bikin aku oh ya dicoba aja dulu. Akhirnya ya mungkin itu juga akhirnya yang bantu aku coping sama rasa sedih itu gitu. Mencoba berpositif thinking gitu ya, kayak ketika misalnya dalam situasi yang lagi down gitu ya, ngerasa dan kemudian mencoba mencari oh kayaknya ada di balik yang negatif ini pasti selalu ada yang positifnya deh gitu. Jadi kayak mencoba menggali-gali gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari situasi tersebut gitu. Tapi mungkin copingnya akan beda-beda tuh masing-masing individu ya kalau lagi menghadapi masalah. Tapi kalau aku biasanya selalu coba lihatnya ke situ dulu gitu. Pelan-pelan satu persatu gitu. Fokus dulu sama yang ini gimana cara kita menghadapinya gitu. Terus yakin sih biasanya pasti di semua kesulitan ada kemudahan. Nah, gitu. itu juga. Iya. Kayak ini juga sebenarnya relate untuk teman-teman mahasiswa ya, banyak yang overthinking. Nah, overthinking Iya lagi. itu kalau misalnya kita nggak berusaha untuk berpikir positif ya, tetap akan berkutat di situ terus. Nah, ini bisa jadi insight ya buat teman-teman ya, bisa jadi mungkin motivasi juga buat teman-teman kalau nggak penting-penting banget nggak usah dipikir gitu. Jadi kalau mau mikirin sesuatu yang ada di depan dulu, nah itu gitu. satu-satu dulu dipikir. Jadi nggak semuanya kita pikirkan bareng. Dan itu bisa, at least itu bisa membuat kita bisa otak kita tuh nggak terlalu banyak berpikir gitu. Iya. Ya. Kayaknya sumber stres ya. Nah, sumber stresnya akhirnya ada di situ gitu ya Iya. teman-teman mahasiswa ya. Jadi jangan terlalu overthinking ya. Oke. Pesan dari Bu dosen tuh. Betul. Nah, kemudian ini Mbak, mungkin ini terakhir ya Mbak ya. Menurut Mbak, ya Mbak Miti ya. Tadi manggil Ibu, sekarang manggil Mbak, nggak apa-apa ya. Bebas aja deh. Bebas aja. Menurut Mbak, kita dari lihat secara general aja ya gitu. Kan banyak banget di dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan masih belum inklusif ya Mbak ya. Nah, sebagai seorang penyandang disabilitas, apa hambatan eksternal yang menurut Mbak paling menantang kalau di dalam dunia itu? Dan bagaimana mungkin pesan-pesan bagi teman-teman biar tidak mengorbankan kesehatan mental teman-teman gitu. Sebenarnya hambatan yang cukup sulit itu adalah itu tadi mindset. Terus yang kemudian akhirnya mempengaruhi stigma terhadap teman disabilitas ya, individu disabilitas. Maksudku sebelum aku maksudnya pindah ke Jember ya, jadi dosen, aku tuh dulu di Jambi. Aku dari Jambi by the way. Oh, di Jambi, iya, nggak apa-apa. Penting banget ya kita perkenalan. Nggak apa-apa. Perkenalan pun di akhir ternyata, nggak di awalnya di akhir. Oke, silakan. Pelan-pelan banget ya. Jadi dulu tuh aku selain jadi pengajar, aku juga join di organisasi disabilitas. Tapi bener-bener aku tuh belajar banyak di organisasi disabilitas itu ternyata. Dan kayaknya mayoritas teman-teman disabilitas tuh mungkin akan agree kalau hambatan terbesar itu adalah mindsetnya masyarakat gitu. Stigma di masyarakat. Stigmanya, terus juga kadang kalau misalnya kalau organisasi kan kerjanya banyak advokasi ya, maksudnya kita banyak melakukan sosialisasi ataupun misalnya edukasi terhadap teman-teman disabilitas gitu.
Mungkin ada beberapa momen gitu ya, beberapa konteks yang kayaknya keberadaan teman disabilitas ini sulit banget ya diterima gitu. Akhirnya kayaknya itu jadinya yang cukup menghambat. Otomatis kan akan berpengaruh ke opportunity bagi teman-teman disabilitas. Nah itu sementara teman-teman disabilitas itu juga nggak mau dilihat sebagai kamu nih berbeda, individu yang berbeda, makanya kamu tuh lebih inferior dari saya gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman disabilitas itu bukan cuma ya, tapi maksudnya butuh diberi kesempatan yang sama. Makanya harus itu ya, equity gitu equity based gitu, human rights. Beri kesempatan yang sama, maka teman-teman disabilitas juga bisa mendapatkan hak-hak mereka gitu ya, untuk berkontribusi, berpartisipasi gitu. Mungkin kalau ada teman disabilitas di luar sana yang dengerin podcast ini juga, terkadang nggak semua kita tuh mau diperlakukan secara spesial kok gitu. Kita cuma mau diberi kesempatan itu tadi, diberi aksesibilitasnya, lingkungan yang inklusif, intinya menghilangkan barriernya. Gitu, menghilangkan barriernya, yang mana sebenarnya itu juga bukan buat teman disabilitas saja, tapi kalau misalnya bayangin kita punya gedung yang lebih aksesibel, yang lebih inklusif, kan semua orang bisa pakai bisa mengakses gitu. Jadi itu sih contoh nih, misalnya lapangan pekerjaan gitu. Ya mungkin memang ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan misalnya aktivitas fisik berat, maka pasti dicari misalnya orang yang nggak ada hambatan fisik gitu. Tapi kan ada beberapa pekerjaan misalnya yang kalau dia punya sedikit hambatan fisik, tapi kalau misalnya diberikan akomodasi sedikit saja yang layak atau sesuai gitu, maka dia juga bisa bekerja kok gitu, berkontribusi gitu. Nah cuma kan kita harus mengedukasi itu ya kepada masyarakat kita gitu. Itu sih paling yang hambatan yang paling besar ya Mbak ya. Gitu. Nah ini insight-nya bener-bener menarik banget nih. Aku seneng banget nih bisa ngobrol sama Mbak Metia. Obrolannya deep tapi mengena gitu. Dan saya yakin ya bahwa sebenarnya dari cerita Mbak Metia tadi, keterbatasan fisik itu bukan jadi penghalang ya Mbak ya. Tadi saya ingat omongan ibunya Mbak Mei juga bilang itu bukan jadi akhir, tapi malah jadi awal. Nah itu jadi gerbang baru buat hidupnya Mbak Mei, bisa explore lebih banyak mungkin ya. Nah dengan kesempatan yang adil, dengan kesempatan yang adil, sekolah lagi, dapat beasiswa lagi, gitu. Itu jadi yang dibutuhkan. Positifnya ternyata ada di situ ya. Jadi kalau dipikir negatif terus ya nggak akan dapat positifnya gitu kan. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, mungkin ada closing statement dari Ibu atau Mbak Metia kepada audiens, silakan. Karena judulnya Unseen Battles, waduh, mungkin ini ya, kayak kita sebagai individu ya, kita mencoba memahami bahwa nggak semua luka atau pertarungan battle yang kita alami sebagai individu tuh terlihat gitu ya. Banyak dari kita yang struggle ataupun punya pertarungan yang tidak terlihat. Maka harapannya kita bisa memperlakukan semua individu itu secara adil, terus dihargai terlepas dia ada disabilitas ataupun tidak gitu ya. Diberikan kesempatan yang sama gitu ya, dan harapannya ya dengan adanya, maksudnya keberadaan PLKD, terus dengan adanya CPL, terus kita podcast sharing-sharing seperti ini, kita bisa membangun lingkungan kerja ataupun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif lagi gitu. Jadi ibaratnya semua bisa berpartisipasi gitu. Panjang banget ya closing statement. Nggak apa-apa. Kita menghilangkan barrier itu gitu. Emang harus semuanya participate emang. Betul. Nah, terima kasih banyak Mbak Metia Ekatina atas ceritanya hari ini ya. Kita
mendapat banyak banget ini ya. Saya banyak banget menerima pesan Asik. tersirat dari Mbak Metia bahwa kita tuh sebenarnya harus berdamai ya dengan diri sendiri, walaupun sebenarnya susah banget, kita pasti tahu ya. Tapi setiap individu itu pasti punya caranya untuk bisa mengenali diri sendiri, bisa mencintai diri sendiri, bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita tidak bisa menyerah dengan keadaan. Ya, jadi setiap emosi saya yakin pasti ada caranya untuk bisa kontrol, gitu ya Mbak ya. Betul. Dan saya yakin pada teman-teman mahasiswa, you are not alone, guys. Yes. You are not alone. Iya, you are not alone. Jadi masih ada kita juga, tim PLKD. Silahkan di LPMPP lantai 3. Lantai 3 yang mau konseling silahkan melalui Siska ya. Ya gitu ya teman-teman. Saya yakin pada teman-teman mahasiswa juga pasti banyak yang relate ya berkaitan dengan konseling ya. Betul. Kami tunggu di PLKD ya. Kayak penuh ancaman. Kayak penuh ancaman gitu enggak ya? Enggak ya. Oke. Sekian dari podcast hari ini. Terima kasih ya Mbak Metia sudah hadir dan bercerita dengan kami juga. Kami pamit undur diri ya. Saya Divana Desatswina. Saya Metia Katina. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan mental. Dadah.